Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Hal itu akan menjadi bukti nyata dan hadir nyata di dalam persiaran hidup kita sebagai orang beriman ketika kita tidak mengkhianati kesetiaan janji Allah untuk menyelamatkan manusia dengan tetap menjadikan Tuhan andalan hidup di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan teladan untuk mengasihi dan mendoakan orang-orang yang memusuhi dan menyalibkan-Mu. Tolonglah kami dengan rahmat-Mu agar kami pun mampu mengasihi dan mendoakan mereka yang memusuhi kami di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan, Anda dan saya serta kita semua diingatkan melalui pesan yang disampaikan Musa kepada bangsa pilihan. Di sana jelas dikatakan, pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan bahwa engkau harus melakukan ketetapan dan peraturan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap pikiran kita. Allah sudah setia, Allah sudah memenuhi dan menepati janjinya membebaskan kita dari kebinasaan maut akibat dosa-dosa kita. Anda dan saya serta kita semua diajak untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Jika kita adalah seorang religius dan orang yang termasuk di dalam komunitas atau kolegialitas klerus, komunitas biarawan-biarawati, kita diingatkan untuk menepati janji dan kaul yang telah diucapkan. Bagi kita yang menjalani hidup panggilan sebagai keluarga, kita juga diingatkan untuk menepati atas janji yang diucapkan bersama pasanganmu saat kita berada di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh umat mengucapkan janji dengan saling menerimakan sakramen perkawinan. Sebagai seorang siswa, sebagai seorang mahasiswa dan pelajar, kita juga memiliki sumpah untuk menjadi seorang murid yang cerdas, yang tekun dan mau terus belajar serta berinovasi untuk menyelesaikan dan memberikan solusi atas permasalahan yang silih berganti datang di dalam persiaran hidup kita. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda, saya serta kita semua. Sudahkah sampai saat ini, hari ini, kita sudah melaksanakan apa yang sudah kita ucapkan? Sudahkah kita melaksanakan apa yang sudah kita janjikan saat kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah? Mengapa harus demikian? Sebagaimana dikatakan di dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini, haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dalam khotbah di bukit, Yesus menegur dan mengingatkan Anda, saya, serta kita semua yang seringkali melakukan pembenaran dengan kalimat karena kita sering mendengar, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Yesus hari ini mengingatkan, dan Yesus berpesan kepada Anda, saya, serta kita semua. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu,
kita diingatkan kembali. Seringkali di dalam persiaran hidup kita lebih senang mendoakan sesuatu hal yang terburuk terjadi atas mereka yang sudah membuat kita menderita, atas mereka yang sudah membuat hati kita terluka. Sebagai anak-anak dari terang, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk belajar berdoa dengan baik dan benar. Kalau kita berdoa untuk keburukan dan celaka bagi orang lain, apa bedanya kita dengan orang-orang yang berbuat jahat tetapi tetap baik kepada anak-anaknya? Jika kita hanya mengasihi mereka yang kita cintai, hanya mereka yang kita pilih, hanya mereka yang kita sayangi, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak beriman berbuat baik kepada sesamanya? Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Allah Bapa memberikan sinar matahari baik untuk orang jahat maupun orang baik. Tuhan juga memberikan hujan tidak hanya untuk mereka yang jahat, tetapi juga untuk mereka yang berbuat baik di dalam persiaran hidupnya. Sekarang, bagaimana dengan kita? Anda, saya yang mengaku diri sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Kristus yang adalah kasih. Sudahkah kita menghadirkan pribadi Allah yang senantiasa mengajarkan dan menjadikan dirinya sebagai wujud kasih itu? Kita bisa mulai dari hal sederhana di dalam doa. Kita mendoakan agar Tuhan memampukan kita memahami dan menerima mereka yang seringkali melukai hati kita, baik dengan perbuatan maupun dengan kata-kata kita. Jika kita tidak mampu mengubah sesama kita, mari kita memohon Roh Kudus dan memohon kerahiman Allah, agar Allah menjamah mereka satu persatu, mengubah hatinya yang jahat, mengubah hatinya yang penuh dendam dengan kelembutan dan tetesan air kasih yang bersumber dari Sang Bapa. Hati Bapa senantiasa terluka, bukan karena mereka yang berbuat dosa, tetapi karena kita yang mengaku diri beriman, tetapi berbuat lebih kejam dari mereka yang jahat menurut kita. Di akhir pekan ini, mari kita jadikan persiaran hidup kita sebagai tanda dan berkat akan kasih Allah yang nyata di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Waktu terus berjalan, kesempatan akan terus berlalu. Maka ketika ada kesempatan hari ini, lakukanlah, berdoalah yang terbaik untuk mereka yang membenci, mereka yang melukai, demi sebuah kebaikan bersama, demi sebuah pengampunan sebagaimana yang Allah kehendaki. Mari kita jadikan setiap lembaran kehidupan kita di setiap harinya sebagai sarana keselamatan dan perpanjangan berkat Tuhan di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan, dimulai dari hal yang paling sederhana. Taat pada protokol kesehatan, taat pada aturan yang ada, taat untuk tidak membiarkan ambisi menjadi pengendali hidup kita, tetapi kasih Allah yang selalu menjadi andalan hidup kita. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati. Amin.